Saya sambung dan teruskan kembali mengenai menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusaku. 8. Rajo Sri Maharajo Dirajo. Rajo Sri Maharajo Dirajo, siapakah beliau sebenarnya? Untuk mengetahui Rajo Sri Maharajo Dirajo bisa kita lihat di dalam setiap menegakkan para datuk yang baru di Luak Nantigo. Nama Rajo Sri Maharajo Dirajo selalu disebutkan dalam Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo dan Kato Pusako Perjalanan Sejarah Adat yang kemudian disebut dengan Kato Pusako Adat. Di sini akan diturunkan tulisan mengenai Rajo Sri Maharajo Dirajo dari beberapa sumber, lisan maupun tulisan. 1. Sumber dari lisan. Dari menegakkan datuk di Luak Nantigo yang disebutkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mulai dari zaman Rajo Sri Maharajo Dirajo berkuasa di Pariangan di tahun sebelum Masehi sampai ke zaman sekarang. Waris sudah punyato ditarimu, tutuh pun indak kunjung lupu, tak kalau masuk dahulunya. Samusim masuk saiswa. Tumbuhnya adik nan usali. Lorong kapado nini moyang tito nan membuat adik jo pusako. Asa usuh kalau dikaji di dalam Kato Pusako. Sapih bolahan 3 jurai. 3 rajo naik nobat. Turun dari tanah besar. Sajurai kabanuruhum. Banamo Rajo Sri Maharajo Ali. Sajurai kabanu Cino. Banamo Rajo Sri Maharajo Dipang. Sajurai Kapulo Paco. Banamo Rajo Sri Maharajo Dirajo. Anak nan dari Maharajo Iskandar Zulkarnain nan bahtahta di Banuruhum. Menguasai banyak nagori sampai ke tanah besar. Barangke dari tanah besar, balai dandang di lautan. Dandang nan dalam pasawangan. Dek lamu dandang balai. Wakatu langit basentak naik. Wakatu bumi basentak turun. Nampak api bakijok-bakijok. Di puncak gunung Langgopuri. Gunung Sagadang Talua Itia. Banamo Gunung Marapi. Pisau Sirawi bari bahulu. Di asah Mangko Bamato. Lawitan sajo dahulunya. Kini banamo Pulau Paco. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah permulaan dari Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo yang selalu diucapkan turun-temurun dari generasi ke generasi dalam setiap menegakkan seorang yang diberikan gelar pusaka adat berupa datuk di Luak Nantigo. Arti dari Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo itu adalah sebagai berikut. Warih sudah punyato ditarimu, tutuah pun indak kunjung lupo, tak kalau masuk dahulunya. Samusim masuk saiswa, tumbuhnya adik nan usali. Maksudnya, waris sudah punyato ditarimu, yaitu adat dan semua peraturan serta ketentuannya sudah jelas dan diterima oleh generasi ke generasi secara turun-temurun dan dipakai di Luak Nantigo. Tutuh pun indak kunjung lupo, yaitu mengenai riwayat perjalanan sejarah Rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat, sampai kepada pembuatan adat dan pemakaiannya di Luak Nantigo. Dikatakan secara lisan dan tetap tidak akan lupa turun-temurun. Tak kalau masuk dahulunya, maksudnya, yaitu ketika masa dahulu kala Pulau Paco itu masih dihuni oleh orang-orang yang belum mengenal kebudayaan yang maju. Dan mereka hidup masih berkelompok-kelompok dan hidup dengan berburu dan belum mengenal bersawah dan berparak untuk dipaladangi yang menetap. Samusim masuk saiswa,
yaitu pada zaman yang lama sekali, datanglah orang dari tanah besar ke Pulau Paco itu, dan orang-orang itu kemudian membuat pemukiman dan mengajari para penduduk bertani dengan cara bertani yang baik dan lain-lain. Tumbuhnya adik dan usali, yaitu sesudah orang-orang dari tanah besar itu tiba di Pulau Paco itu, kemudian mereka mulai menanam kebudayaan dan membuat sistem pemerintahan adat di Pariangan oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya. Kato pusako perjalanan sejarah Rajo. Lorong kapado nenek moyang Tito nan membuat adik jo pusako. Asa usuh kalau dikaji di dalam kato pusako. Maksudnya, terhadap nenek moyang kita yang membawa peradaban tinggi dengan segala adat dan budayanya ke luar Nantigo. Kemudian di luar Nantigo, nenek moyang kita ini membuat adat dan pusako dengan semua aturan-aturannya. Asal usulnya kalau dicari maka ada di dalam kato pusako, yaitu dalam kato pusako perjalanan sejarah Rajo. Kato pusako perjalanan sejarah Rajo. Sapih bolahan 3 jurai, 3 rajo naik nobat. Turun dari tanah besar, sajurai ka Banu Ruhum, banamo Rajo Sri Maharajo Ali. Sajurai ka Banu Cino, banamo Rajo Sri Maharajo Dipang. Sajurai ka Pulau Paco, banamo Rajo Sri Maharajo Dirajo. Maksudnya, dalam satu keturunan dibelah menjadi 3 rumpun. Orang 3 rumpun ini diangkat menjadi pemimpin rombongannya. Ketiga orang pemimpin ini berangkat dari tanah besar menuju negeri yang lain. Serumpun pemimpin ini yaitu Rajo Sri Maharajo Ali bersama rombongannya pergi ke negeri Rum di belahan barat benua Eropah. Serumpun pemimpin ini yaitu Rajo Sri Maharajo Dipang bersama dengan rombongannya pergi ke negeri Cina di belahan timur benua Asia. Serumpun pemimpin ini yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya pergi ke Pulau Paco di belahan timur bagian tenggara Asia Tenggara. Kato pusako perjalanan sejarah Rajo. Anak nan dari Maharajo Iskandar Zulkarnain nan bahtah di Banu Ruhum menguasai banyak nagori sampai ke tanah besar. Maksudnya, 3 raja atau ketiga pemimpin itu yaitu Rajo Sri Maharajo Ali, Rajo Sri Maharajo Dipang, dan Rajo Sri Maharajo Dirajo adalah anak dari Maharaja Iskandar Zulkarnain yang bertahta di benua Ruhum. Karena orang-orang pada zaman dahulu, yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya, menganggap tempat bertahtanya Maharaja Iskandar Zulkarnain masih berada di dalam benua Ruhum atau benua Eropah. Dan daerah taklukan Iskandar Zulkarnain sampai ke tanah besar, yaitu dataran yang luas dari Persia sampai ke lembah Sungai Indus di Pakistan dan India sekarang. Maharaja Iskandar Zulkarnain juga bercita-cita ingin menyatukan negeri belahan barat dan negeri belahan timur dengan melalui perkawinan campuran. Walaupun bukan beliau sendiri yang mewujudkannya, tapi anak-anaknya dan keturunannya. Kato pusako perjalanan sejarah Rajo. Balai dandang di lautan, dandang dalam pasawangan, dek lamu dandang balai. Waktu langit basentak naik, waktu bumi basentak turun. Tanpa api bakijok-bakijok di puncak gunung Langgopuri. Gunung Sagadang Taluaitia, banamo Gunung Marapi. Maksudnya, balai dandang di lautan. Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongan
mulai berangkat meninggalkan negerinya untuk perjalanan yang panjang menuju Pulau Pacu dengan menggunakan dandang atau kapal di lautan. Sebab perjalanan melalui lautan atau Samudra Hindia untuk menceritakan itu semua, mereka menyingkatnya dengan kata-kata balai dandang di lautan. Dandang nan dalam pasawangan, maksudnya dalam perjalanan di tengah lautan itu, dandang yang mereka tumpangi itu banyak mengalami rintangan, diterpa angin dan badai, diombang-ambingkan oleh ombak gelombang, disiram oleh rinai dan hujan lebat. Perjalanan mereka sedang di tengah lautan, jauh dari tepi pantai dan daratan. Untuk menceritakan itu semua, mereka menyingkatnya dengan dandang nan dalam pasawangan. Dek lamu dandang balai, maksudnya karena perjalanan Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya itu memakan waktu yang lama, berhari-hari. Ditambah lagi dengan segala hambatan dan rintangan. Untuk menyatakan perjalanan mereka yang lama itu, mereka meringkasnya dengan menyebutkan dek lamu dandang balai. Waktu langi basentak naik, maksudnya karena mereka berlayar dalam lautan luas, ombak dan gelombang tentu besar. Dandang mereka dinaikkan ke atas oleh ombak, diturunkan ke bawah oleh gelombang. Waktu dandang mereka diayun dan dibuai ke atas oleh ombak, seakan-akan dandang mereka disentakkan ke langit. Mereka menyebutnya dengan wakatu langi basentak naik, sebab jarak dandang mereka semakin jauh dari dasar bumi. Waktu bumi basentak turun, maksudnya waktu dandang mereka dihempaskan turun ke bawah oleh gelombang, seakan-akan dandang mereka disentakkan ke bumi. Mereka menyebutnya dengan waktu bumi basentak turun, sebab dandang mereka semakin jauh dari langit. Tampak api bakijok-bakijok. Dalam situasi atau keadaan dandang mereka dinaik turunkan oleh ombak dan gelombang, dari kejauhan mereka melihat api berkelap-berkelip melalui teropong. Sebentar timbul kelihatan, sebentar tenggelam, hilang, disebabkan waktu dandang mereka diayun dan dibuai ke atas oleh ombak, api itu kelihatan. Waktu dandang mereka dihempaskan turun ke bawah oleh gelombang, api itu hilang karena terhalang oleh air laut. Mereka mengatakannya dengan tampak api bakijok-bakijok. Sebenarnya api itu tetap dan tidak berkelap-berkelip. Untuk menceritakan kejadian yang mereka lihat itu, mereka menyingkatnya dengan mengatakan tampak api bakijok-bakijok. Di puncak gunung Langgopuri, yaitu gunung yang paling tinggi, api bakijok-bakijok yang mereka lihat dari atas dandangnya yang sedang dalam perjalanan di tengah lautan itu. Berada di atas puncak sebuah gunung yang paling tinggi di antara gunung-gunung yang lain di wilayah bagian tengah Pulau Pacu. Untuk menceritakan itu semua, mereka menyingkatnya dengan menyebutkan di puncak gunung Langgopuri. Gunung Sagadang Taluaitia, maksudnya gunung yang mereka lihat itu dari tengah lautan luas dan jarak antara gunung dan mereka masih sangat jauh. Mereka melihat gunung itu dari jarak yang jauh tentu terlihat kecil. Mereka menyebutnya dengan Gunung Sagadang Taluaitia. Mereka mengibaratkannya dengan sebesar sebutir telur itik karena terlihat begitu kecilnya. Banamo Gunung Marapi, maksudnya setelah mendarat di pantai, Rajo Sri Maharajo bersama dengan rombongannya menuju ke arah gunung yang berapi itu. Tentu dengan bertanya kepada penduduk asli. Kemudian mereka mengetahui kalau gunung itu bernama Gunung Marapi.
karena gunung itu memang gunung berapi yang aktif. Kato Pesako Perjalanan Sejarah Rajo. Pisau Sirawi Bari Bahulu, diasah Mangko Bamato, lawitan sajo dahulunya, kini banamo Pulau Paco. Maksudnya, peristiwa ini terjadi pada waktu Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya di tengah lautan luas. Di tengah lautan luas ini yang ada dan kelihatan hanya air laut saja. Setelah mereka mendarat di Pulau Paco, maka mereka menceritakan kejadian yang mereka lihat dan alami. Untuk mempersingkat ceritanya yang dialami oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya itu, maka mereka susunlah dalam bentuk kata yang lebih singkat. Kata-kata ini terdiri dari 4 baris. Keempat baris kata-kata ini saling kait-berkait satu sama lain, jadi harus diuraikan satu persatu. Pisau Sirawi Bari Bahulu, yaitu pegangan. Sesudah diberi pegangan, kemudian diasah Mangko Bamato, yaitu diasah, maka timbullah matanya atau tajam. Baris pertama dengan baris kedua saling kait-berkait tentang pisau Sirawi, baru diuraikan satu persatu kata tersiratnya. Pisau Sirawi Bari Bahulu. Maksudnya, diibaratkan pisau Sirawi diberi berhulu atau pegangan. Begitu juga dengan orang. Orang harus diberi berhulu atau pegangan. Pegangan orang tentu ilmu atau kepandaian, agar orang itu menjadi pintar dan pandai untuk memahami sejarah perjalanan Rajo maupun sejarah perjalanan adat di luar Nantigo. Diasah Mangko Bamato. Maksudnya, diibaratkan pisau Sirawi. Sesudah diberi hulu atau pegangan, kemudian diasah terus. Tentu pisau Sirawi itu akan bamato atau tajam. Begitu juga dengan orang. Sesudah orang mempunyai pegangan ilmu, kalau ilmu itu terus dikembangkan melalui belajar dan berfikir, tentu akan menghasilkan buah pikiran yang brilian atau analisa yang tajam dan tepat. Lawitan sajo dahulunya. Waktu mereka berada di tengah lautan luas, kemudian setelah mereka mendarat di Pulau Paco atau daratan, maka mereka menyebutnya dengan kini banamo Pulau Paco. Kata-kata baris ketiga dan kata-kata baris keempat saling terkait tentang keberadaan mereka di dua tempat, baru diuraikan satu persatu kata tersiratnya. Lawitan sajo dahulunya, maksudnya, dahulu waktu mereka sedang berada di tengah lautan luas yang tampak hanya lautan saja. Kemudian mereka menyebutkan lawitan sajo dahulunya. Kini banamo Pulau Paco, maksudnya, sesudah mereka mendarat di daratan dan mengetahui kalau pulau yang mereka darat itu bernama Pulau Paco. Kini mereka sudah mendarat dan berada di daratan Pulau Paco. Waktu mereka membuat kata-kata itu, kemudian mereka menyebutkan kini banamo Pulau Paco. Kesimpulannya, orang harus mempunyai pegangan berupa ilmu pengetahuan dan terus belajar dan berpikir untuk menganalisa atau bisa mengungkap dari setiap kata tersirat dalam Kato Pesako, perjalanan sejarah Rajo dan perjalanan sejarah adat di luar Nantigo yang dibuat mulai dari Rajo Sri Maharajo Dirajo sampai kepada generasi berikutnya. Sampai di sini dahulu sumber dari lisan mengenai Rajo Sri Maharajo Dirajo. Nanti akan disambung dari sumber yang lain. Terima kasih.